Selamat pagi, siang, malam. Di sini saya akan mempresentasikan kasus 6 untuk Southwest Regional Water Supply atau SWRWS Project. Dengan saya sendiri yaitu Nicholas Andrisoles Morakit. Dengan NIM 210101191301102. Poin dari pembahasan yang pertama itu pendahuluan, lalu latar belakang, deskripsi proyek, proposal value engineering, dan kesimpulan. Untuk pertama yang pendahuluan, laporan ini berisi hasil studi rekayasa nilai proyek pasokan air regional Barat Daya atau SWRWS yang diusulkan kepada Komisi Aliran Antar Negara sebagian dari proses perencanaan di bawah Undang-Undang Penyelesaian Air di Arizona atau AWSA pada tahun 2004. Data teknis yang diberikan tim value engineering termasuk dari PHI tahap 2 Draft laporan akhir ini tertanggal 12 September 2014. Laporan tingkat penilaian Biro Reklamasi tentang proposal Arizona Water Settlement Act Tertu dan konfigurasi pengalihan dan penyimpanan lainnya tertanggal Juli 2014. Latar belakang Kota Deming, Kabupaten Hidalgo, dan Gila Basin Irrigation Commission atau GBIC telah mengusulkan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air Sungai Gila yang tersedia pada Sungai Gila berdasarkan Arizona Water Settlement Act pada tahun 2004. Proposal GBIC terdiri dari penyimpanan dan komponen pengalihan irigasi. GBIC menyetujui rekomendasi staf untuk mengoptimalkan proposal secara efisien pada rapat Desember 2013. Komponen penyimpanan proposal ini telah digabungkan dengan dua proposal lainnya dari Kabupaten Hidalgo dan Kota Demi untuk membuat suatu proposal pengalihan dan penyimpanan terintegrasi yang disebut Southwest Regional Water Supply atau SWRWS. Proposal gabungan ini akan mengalihkan air AWSA dari Sungai Gilam lalu menyimpannya di penyimpanan offstream di lembah Cliff Gila. Melepasnya untuk kebutuhan lingkungan dan pertanian selama aliran rendah dan memompa air ke atas pembagian benua ke masyarakat di Mimbres Basin. Potensi penggunaan air ini untuk kepentingan kota dan industri, lingkungan dan pertanian, Pipa SWRWS diusulkan untuk dibangun di setiap kanan jalan untuk Highway 180. Bisa lihat pada gambar yaitu dari eh, akan dialirkan menuju Silver City, lalu mining dan communities, lalu ke Deming. Pembahasan di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama itu tujuan studi proyek, kedua area fokus studi proyek, 3 desain awal proyek, keempat tim value engineering, dan 5 metode studi value engineering. Pertama, tujuan studi proyek. A. Meninjau ketersediaan air dan hasil. AWSA review model pengalihan AWSA ISC dengan pengurangan aliran kekeringan. Menyediakan kisaran untuk hasil tahunan perusahaan dengan skenario perubahan iklim. Yang B. Review saat ini Bohannan Houston Inc. atau BHI dan penilaian Biro Reklamasi atau BOR desain tingkat mempertimbangkan komponen proyek dan area fokus, di mana terdapat saran perbaikan desain konseptual saat ini, saran pendekatan atau konsep tambahan, dan rekomendasi untuk konsep saat ini atau proyek alternatif yang dapat menangani komponen proyek dan fokus area. C. Mengidentifikasi konfigurasi komponen yang disukai, dan D. Merekomendasikan studi dan investigasi lebih lanjut. Yang kedua, area fokus studi proyek. Yang pertama, potensi tantangan teknis, di mana terdapat ada potensi sedimen, ada rembesan, desain struktur pengalihan, ketersediaan dan hasil air, konsep struktur pengangkutan dan desain, struktur penyimpanan air, dan persyaratan daya. Kedua, dampak kekeringan dan prediksi pengurangan aliran BOR. Tiga, dampak lingkungan, di mana meminimalkan dampak negatif terhadap spesies yang terancam punah dan dampak negatif terhadap lingkungan. Kedua, harus memungkinkan untuk memitigasi semua dampak negatif.
Tiga, memaksimalkan positif terhadap spesies yang terancam punah dan lingkungan. Terakhir yaitu mencari sinergi yang dapat bertemu secara bersamaan dalam penggunaan air dan kebutuhan lingkungan, seperti pelepasan dari penyimpanan, penjualan tenaga surya saat tidak memompa, dan lain-lain. Desain awal proyek. Proposal desain awal dalam hal ini merupakan desain alternatif nomor 2, opsi 1, yang telah dibuat oleh Bohannan Houston Inc. atau BHI yang dimuat dalam draft final preliminary engineering report. Keempat, tim value engineering. Tim value engineering terdiri dari 8 spesialis teknis yang sangat senior ditambah juga seorang senior fasilitator teknik. Spesialisasi teknik dipilih berdasarkan kebutuhan teknis yang luas dan fokus area proyek, di mana spesialisasi teknis seperti yang tercantum di bawah ini. Yang pertama itu konstruksi dan biaya, kedua struktur hidrolik dan alat angkut, tiga perizinan lingkungan atau AMDAL, empat geomorfologi dan transportasi sedimen, lima bendungan, waduk dan rekayasa geoteknik, enam kelistrikan, tujuh tunneling atau terowongan, delapan hidrologi, pemodelan dan hasil air. Dan yang kesembilan yaitu perhitungan biaya fasilitas rekayasa nilai atau value engineering dan life cycle cost. Yang kelima yaitu metode studi value engineering. Proyek ini menyesuaikan pedoman SAFE yang menggunakan 6 fase pekerjaan dalam bentuk diskusi kelompok dengan 8 spesifikasi teknis dan area fokus proyek. Peninjau memutuskan status proposal value engineering dengan memilih satu dari 4 cara berikut. Pertama, menerima alternatif yang diusulkan sebagaimana adanya. Ini membutuhkan tim desain untuk mengimplementasikan alternatif yang diusulkan dan yang diterima. Yang kedua, menerima alternatif yang diusulkan dengan memodifikasinya. Mana disposisi ini mirip dengan item pertama, tetapi dengan beberapa perubahan yang dikenakan oleh Dewan Peninjau. Yang ketiga, menolak semua alternatif yang diusulkan. Disposisi ini jelas, tetapi alasan yang tepat harus diberikan untuk laporan di akhir. Dan yang keempat yaitu tabel alternatif yang tertunda, diusulkan untuk studi lebih lanjut atau pengumpulan informasi lebih lanjut. Proposal value engineering. Yang pertama, proposal usulan alternatif. Dalam studi VE, proyek Southwest Regional Water Supply, ini terdapat 13 proposal usulan alternatif, baik berupa penggantian, penambahan, maupun pengurangan dari desain yang telah ada. Berikut pembahasan dari masing-masing proposal usulan alternatif pada proyek Southwest Regional Water Supply atau SWRWS. Proposal yang pertama itu proposal value engineering nomor 01/003. Di mana deskripsi idenya mengumpulkan, gunakan, dan memperhitungkan aliran permukaan dari anak sungai Gila River yang mengalir ke sistem waduk penyimpanan air. Di mana keuntungannya dari konsep alternatif ini mengoptimalkan proyek untuk semua kemungkinan arus masuk terhadap anak sungai yang ditangkap dalam rencana yang diusulkan, berpotensi menjadikan sumber air yang sebelumnya tidak diperhitungkan, dan memberikan peluang yang lebih besar untuk melestarikan aliran bypass lingkungan. Keuntungannya dari konsep asli tidak ada. Untuk risiko dari penerapan konsep alternatif tidak ada. Untuk perhitungan biayanya, initial cost atau biaya konstruksi alat ukur di 4 waduk yaitu $5.000 US dollar dikali 4 menjadi $20.000 US dollar. Untuk annual cost-nya, berarti biaya pemeliharaan alat ukur di 4 waduk, di mana 3.000 dikali 4 sama dengan 12.000 US dollar. Dan untuk keuntungan dari pengumpulan air 1.000 hektar, yaitu 150.000 US dollar. Untuk total annual cost-nya 138.000 US dollar untuk present value annual cost, di mana I sama dengan 6%, di mana I adalah project life selama 20 tahun. Untuk biaya annual cost-nya yaitu 1.582.849 US dollar. Untuk net present value-nya 1.568.849 US dollar. Untuk detail dari life cycle cost analysis dapat dilihat di tabel sebelah kanan.
Proposal yang kedua yaitu proposal value engineering nomor 01/009, di mana idenya itu menggunakan pipa baja untuk mengalirkan aliran dari saringan masuk Kuanda hanya pada struktur pengalihan BHI melalui penguburan dan peninggian di sepanjang sungai untuk dibuang ke waduk Spar. Keuntungan dari konsep alternatif ini yaitu biaya konstruksi lebih rendah daripada terowongan, sekitar 8% eh, lebih efisien. Dan keuntungan yang kedua yaitu memungkinkan kemudahan akses pemeliharaan dan perbaikan melalui jalur pipa. Sedangkan untuk keuntungan dari konsep aslinya, yang pertama, panjangan alinyaman terowongan yang lebih pendek dengan sekitar 18.000 kaki yang diperlukan. Yang kedua, alinyaman terowongan lurus meminimalkan masalah erosi sedimen pada alirannya. Yang ketiga, tidak melibatkan atau memerlukan akses konstruksi di sepanjang sungai di Ngarai. Dan yang keempat yaitu perizinan yang lebih mudah di kawasan lahan hutan nasional. Untuk resiko penerapan konsepnya, yang pertama pemasangan pipa di lereng menurun yang seragam, mungkin yang tidak praktis. Dan yang kedua, pemasangan pipa di area tebing yang curam, memungkinkan memerlukan penopang bracket yang ditinggikan di mana sulit untuk diizinkan. Tiga, tingkat yang lebih tinggi dari gurusan sungai dan gurusan erosi selama aliran sungai yang tinggi. Dan resiko yang keempat yaitu tingkat gangguan lingkungan yang lebih tinggi dan kemungkinan masalah di perizinan. Perhitungan keuntungan, yang pertama pembuatan terowongan. Biaya konstruksi terowongannya 59.780.000 US dollar. Untuk pembuatan saluran baja, biaya konstruksi pipa baja untuk 108 kaki, maaf, untuk 35.000 kaki atau 108,2. Untuk biaya tambahannya, biaya bahan perlindungan pipa 50% dan biaya pemasangan menjadi 42 juta US dollar. Untuk 30% kontingensi biaya, di mana 30% dari 42 juta US dollar yaitu 12.600 US dollar. Total biaya konstruksi saluran 54.600.000 US dollar. Di mana total keuntungannya dari biaya awal 50 biaya konstruksi terowongannya 59.740.000 dikurangi 54.600.000 menjadi 5.180.000 US dollar. Untuk proposal value engineering yang ketiga yaitu proposal VA nomor 01/011. Mana deskripsinya memasukkan langkah-langkah konservasi air sebagai komponen proyek. Keuntungannya dari konsep alternatif ini adalah selaras dengan apa yang mungkin diperlukan untuk proses perizinan NEPA dan bagian 404. Keuntungannya dari konservasi tidak ada. Risiko penerapan konsep alternatif ini yaitu bergantung pada bagaimana penghematan konservasi dipandang. Penghematan dapat mengurangi jumlah air yang dibutuhkan dari proyek atau dapat meningkatkan hasil proyek jika penghematan dimasukkan sebagai komponen hasil proyek atau peningkatan pasokan. Perhitungan biayanya, initial cost-nya 645.000 US dollar, annual cost untuk keuntungan konservasi air 10% dari 4.300 akre dan 3 CU atau per AC menjadi 193.500.000 US dollar. Total annual cost-nya yaitu 138.000 US dollar. Present value annual cost untuk project life 20 tahun dengan I 6% menjadi 2.219.430 US dollar. Untuk present value atau future saving-nya 2.864.430 US dollar. Untuk detail life cycle cost pada proposal ini dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Proposal yang keempat yaitu proposal value engineering nomor 01/013, di mana deskripsinya itu konsolidasi waduk, paus, dan sycamore ke dalam satu waduk yang lebih besar di Greenwood, Ngarai. Keuntungan dari konsep alternatif ini yang pertama hanya berdampak pada satu lembah atau ngarai, yang seharusnya mempermudah perizinan. Kedua, mengurangi infrastruktur pendukung untuk bendungan atau outlet spillway dan lain-lain. Yang ketiga, mengurangi penguapan karena total permukaan lebih sedikit. Yang keempat, mengurangi kapal pompa untuk mengatasi celah karena ketinggian permukaan aliran yang lebih tinggi. Yang kelima, menghilangkan beberapa jalur pipa pengangkut untuk mengisi sycamore.
Biaya untuk mengurangi alat angkut tidak termasuk. Yang keenam, mengalihkan beberapa area konstruksi dan kebutuhan akses jalan konstruksi, mobilisasi dan dampak terhadap kondisi yang ada. Dan yang ketujuh itu berdasarkan kunjungan singkat, geologi reservoir di lokasi bendungan memungkinkan sedikit lebih disukai daripada situs lain. Untuk keuntungan dari konsep aslinya, yang pertama, sistem dua reservoir memberikan redundasi dan lebih banyak fleksibilitas untuk operasi dan pengiriman. Yang kedua, relokasi jalan raya 180 tidak diperlukan. Untuk resiko penerapan konsep alternatif, pertama, kurangnya informasi yang tersedia tentang geologi pada area tersebut, tetapi berdasarkan kunjungan lokasi berpotensi menjadi lebih menguntungkan. Yang kedua, relokasi jalan raya 180 mungkin sulit. Untuk total keuntungan ya, estimasi initial saving yaitu 70 juta US dollar. Untuk estimasi future savingnya, untuk total keuntungannya 70 juta US dollar. Untuk proposal yang kelima yaitu proposal value engineering nomor 01/014. Deskripsi idenya yaitu menghilangkan waduk wind dan menambahkan reservoir kedua di Spark Canyon. Keuntungan dari konsep alternatif ini yang pertama menyediakan kedua waduk dalam satu ngarai. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dan beban sedimen di keseluruhan drainase ke dalam sistem. Yang kedua, memberikan landasan awal untuk pemompaan dan lebih banyak fleksibilitas operasional. Ketiga, memungkinkan pelepasan dengan gravitasi ke sistem pengangkutan daripada menggunakan pompa. Yang keempat, menghilangkan sekitar 5.000 kaki pipa pengangkut. Yang kelima, menghilangkan penyeberangan Sungai Gila dengan pipa pengangkut. Keuntungannya dari konsep asli, yang pertama, fasilitas penyimpanan yang berlebihan. Dua, tidak perlu pemompaan untuk mengisi bagian atas waduk. Untuk risiko dari penerapan konsep alternatif ini, yang pertama, peningkatan daerah reservoir di hutan nasional di darat. Untuk total keuntungannya, estimasi initial saving 7 juta US dollar, dan total keuntungan 70 juta US dollar. Karena proposal value engineering nomor 01/015, di mana deskripsi idenya mengoptimalkan jumlah dan ukuran stasiun pompa yang diperlukan untuk damming, perseteran aliran, pengiriman. Keuntungan dari konsep alternatif ini, yang pertama, konstruksi yang lebih rendah dan biaya yang lebih rendah. Kedua, disederhanakannya dengan 3 stasiun pompa daripada total 5 pompa yang ada. Keuntungan dari konsep asli ini, sebagian besar persyaratan ROW atau ROW terletak di dalam jalan raya dan dekat jalan raya untuk kemudahan akses konstruksi. Resiko dari penerapan konsep alternatif ini yaitu 2 lokasi stasiun pompa baru di atas pada posisi atas mungkin sulit pada konstruksinya. Untuk total keuntungannya, initial savingnya 1.650.000 US dollar. Dimana total keuntungannya 1.650 US dollar. US dollar. Yang ketujuh, proposal value engineering nomor 01/031, di mana deskripsinya gue menggunakan saringan pemasukan pasif untuk menggantikan galeri infiltrasi dalam kombinasi dengan saringan Coanda pada struktur intake titik pengalihan sungai PHI. Keuntungannya adalah konstruksi yang lebih rendah dan biaya operasional yang lebih rendah. Kedua, kemudahan konstruksi yang lebih baik di daerah dampak sungai yang lebih kecil. Keuntungan dari konsep aslinya tidak ada. Untuk risiko penerapan konsep alternatif, yang pertama, sedimen sungai dan puing kadang dapat menyebabkan beberapa penyumbatan pada jalur masuk. Kedua, tanpa menggunakan pembersih sambungan udara otomatis, di mana mengharapkan pembersihan saringan manual secara teratur, sehingga operasionalnya lebih rutin dan sulit. Untuk total keuntungannya, yaitu 1.450 juta US dollar. Untuk detailnya dapat lihat di sebelah kanan. Untuk proposal yang ke-8, proposal VA nomor 01/048, di mana deskripsinya membuat saluran untuk memungkinkan sedimen anak sungai melewati waduk penampungan.
Keuntungannya menghilangkan biaya konstruksi yang lebih tinggi, menghilangkan dampak yang merugikan dari pemotongan aliran segmen sungai di hilir waduk, mengalihkan sebagian besar hasil sedimen anak sungai melewati waduk, di mana dapat menjaga kualitas air yang disimpan di waduk. Yang keempat, meminimalkan kebutuhan pemeliharaan sedimen dan pengurukan waduk. 5. Meminimalkan kebutuhan pemeliharaan sedimen di biaya siklus hidup untuk cekung sedimen. Keuntungannya dari konservasi yaitu memungkinkan aliran air permukaan ke waduk sebagai sumber daya air tambahan yang potensial. Resikonya, gorong-gorong tersumbat dan air dari sedimen yang tumpah ke dalam air dari sedimen dapat tumpah ke dalam waduk. Hal ini dapat dihindari dengan langkah-langkah desain anti penyumbatan yang sesuai di saluran masuk, tetapi memerlukan operasional yang lebih tinggi. Untuk total keuntungannya, dari initial savingnya 6 juta US dollar untuk estimate future saving 1.700.000 US dollar, sehingga total keuntungan 4.300.000 US dollar. Proposal yang ke-9 yaitu value engineering nomor 01/055, di mana modifikasi fitur pembuangan bendungan untuk kemungkinan kontrol suhu yang lebih baik dari pelepasannya. Keuntungan dari konsepnya ini memungkinkan pembuangan air secara ekonomis dari waduk pada berbagai ketinggian. Keuntungan dari konsep aslinya, keuntungan kontrol suhu di pekerjaan saluran keluar mungkin tidak memungkinkan lokasi yang cukup untuk mengalirkan air pada ketinggian yang berbeda. Maka risikonya lebih sulit untuk diizinkan daripada desain asli, karena banyak memodifikasi dan penggunaan lahan yang lebih banyak. Untuk total keuntungannya 0, karena tidak mendapat keuntungan. Proposal nomor 10 yaitu VE nomor 01/060, di mana menggunakan infrastruktur listrik yang ada untuk memberi daya daya untuk sebagai daya yang lebih rendah pada pompa. Keunggulannya yaitu terdapat jalur listrik yang ada yang memungkinkan memberi daya kepada pemompaan listrik yang lebih kecil. Yang kedua yaitu studi akan diperlukan untuk mengevaluasi kemampuan jalur yang ada. Itu dapat memberi makan beban tambahan. Keuntungan dari konsep awal tidak ada. Sedangkan resikonya, prasarana yang ada mungkin tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melayani pompa dengan listrik. Total keuntungan 0, karena tidak memiliki keuntungan. Proposal VE nomor yang 11 dengan value engineering nomor 01/061, di mana pada deskripsinya menggunakan 12,47 kV atau 13,8 kV listrik daripada 4,16 kV untuk motor pompa besar. Keuntungan dari konsep alternatif ini menghilangkan satu transformasi dan satu transformator ukuran gardu induk. Kedua, motor pompa individu akan lebih mahal, tetapi biaya keseluruhan akan lebih rendah, hingga menghilangkan satu trafo yang dapat menyederhanakan desain gardu dan mengurangi biaya secara signifikan. Untuk keuntungan dari konsep asli tidak ada, untuk risiko penerapan konsepnya tidak ada, sehingga total keuntungannya 2 juta US dollar. Untuk proposal yang ke-12, yaitu value engineering nomor 01/062, di mana menghubungkan sumber energi 115 kV untuk menghubungkan melalui sumber energi dari 115 kV daripada sumber tegangan yang ada di mana hanya 69 kV. Keuntungan dari konsep alternatif ini adalah memberikan sumber daya yang lebih kuat pada proyek sehingga lebih mudah untuk menghidupkan motor. Kedua, menambahkan beban 25-30 megawatt ampere ke sistem 69 kV. Mungkin memerlukan transformator 115 atau 69 kV yang lebih besar. Peningkatan sistem PNM 69 kV memungkinkan besar akan menjadi biaya yang harus dibayar proyek. Yang keempat,
perbedaan biaya konstruksi antara konstruksi jalur tinggi antara 69 kV dan 115 yang kecil. Keuntungan dari konsep ini tidak ada, risiko yang penerapan konsep ini tidak ada, keuntungan tidak terkuantifikasi. Itu proposal yang ke-13, itu proposal value engineering nomor 01/062, 05/004, di mana deskripsi idenya menghilangkan atau pemindahan konsep asli waduk sedimentasi dari hulu waduk off channel ke daerah genangan waduk. Keuntungan dari konsep alternatif ini, lokasi akan mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan persyaratan keamanan bendungan untuk diterapkan pada tanggul cekungan sedimentasi. Kedua, lokasi tersebut dapat menghilangkan kebutuhan untuk pekerjaan outlet dan biaya layanan atau saluran darurat di cekungan sedimen. Jika konsep yang diusulkan dapat direduksi menjadi lebih sederhana. Topograsi yang mendorong pembentukan delta di dekat ujung atas lebih disukai untuk pembuangan sedimen. Keuntungan yang keempat, yaitu konsep yang diusulkan dapat dikurangi untuk menghasilkan cekungan seluruhnya dengan mengandalkan penggalian sedimen secara berkala pada saat penyimpanan sangat sedikit. Kelima, sedimen berputih halus yang cukup besar kemungkinan berpindah ke waduk utama selama aliran volume tinggi berfrekuensi rendah, mengurangi keefektifan cekungan sedimen pada bagian atas. Keuntungan dari konservasi yaitu upaya positif untuk menangkap dan menyimpan sedimen dari jauh. Resikonya, akumulasi sedimen waduk mungkin lebih sulit dihilangkan dalam periode penyimpanan tahunan yang menguntungkan. Total keuntungannya itu 15 juta US dollar. Untuk topik pembahasan selanjutnya yaitu hasil studi value engineering. Jumlah sederhana dari perkiraan penghematan dari proposal value engineering yang diterima adalah 106.514.430 juta US dollar. Setelah membuat penyesuaian untuk keuntungan yang tumpang tindih dengan tambahan 15.260.000 US dollar pada keuntungan dalam tabel, yang dimana masih dalam menunggu keputusan. Penutup, kesimpulan. Estimasi biaya pada saat awal pelaksanaan studi value engineering adalah 643.356.000 US dollar, masuk desain contingency, di mana estimasi penghematan dari proposal yang diterima VA adalah 106.514.430 US dollar. Setelah membuat penyesuaian untuk tumpang tinditan dari tabungan dengan tambahan tabungan 15.250.000 US dollar yang berasal dari proposal yang ditunda. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.